Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Hari ini saya pribadi akan menyampaikan mengenai aksi nyata budaya positif. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu supaya harus semangat. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulangi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Saya ulangi ya. Supaya kompak. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Allah buat Bapak dan Ibu semua. Oke. Di sini seperti yang sudah disampaikan bahwasanya kita akan mengadakan namanya diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyebaran dari apa yang sudah kita pelajari di modul 1.4 ini. Saya akan coba untuk memaparkannya ke Bapak dan Ibu semua hari ini. Oke, selanjutnya. Latar belakang dari budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang dianut dan diyakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif itu baik agar terbentuk suatu budaya yang positif. Ini merupakan proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk belajar dan berkreasi, sehingga pada akhirnya mereka mampu menerima pembelajaran serta mencoba inovasi baru dalam mengerjakan proyek pembelajaran. Untuk itu, perlu dibuat keyakinan kelas atau sekolah dan dijalankan oleh seluruh unsur sekolah secara kontinu dan konsisten sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Jadi, dalam menjalankan atau menerapkan budaya positif itu perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Seperti itu. Oke, tujuan aksi nyata yang pada hari ini saya sampaikan adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu seperti apa? Merdeka dalam berekspresi, merdeka dalam berinovasi dan berkreasi, dan juga memiliki disiplin diri yang kuat. Jadi selain mereka mampu merdeka berkreasi, berekspresi, mereka juga perlu memiliki disiplin dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal. Jadi kalau misalkan disiplin itu sudah terbentuk dalam diri siswa kita, semoga itu menjadi budaya yang sudah diterapkan secara kontinu dan menyeluruh di sekolah kita ini. Itu tujuan dari aksi nyata pada hari ini. Kemudian tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa sendiri mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuatnya tersebut. Jadi bukan hanya sekedar membuat, tapi siswa mampu menerapkan dari keyakinan kelas yang dibuatnya tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan atau sudah dilakukan ya ini. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman dari budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah ini. Kemudian meminta izin untuk melakukan
desiminasi bersama rekan-rekan guru yang pada hari ini saya lakukan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan desiminasi mengenai pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Agak kering ya? Oke, yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi saya pribadi pun perlu menerapkan terbentuknya keyakinan kelas di kelas saya. Seperti itu. Yang terakhir, setelah terbentuknya keyakinan kelas yang ada, kelas yang sudah dibuat tersebut. Selain memantau, kita lakukan refleksi. Sejauh mana sih penerapan keyakinan tersebut dilakukan oleh siswa? Kalaupun misalkan kebanyakan siswa yang tidak melakukan hal tersebut, itu perlu dievaluasi. Apa alasannya? Siswa-siswi kita di kelas itu kurang bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ada perlu pemahaman. Salah satu tugas dari aksi nyata saya pada hari ini, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan berupa sarana dan prasarana. Seperti ruangan ini perlu ada karena kami membutuhkan sarana untuk dapat mendesiminasikan aksi nyata pada hari ini. Kemudian yang terakhir adalah dukungan dari orang tua murid dalam melakukan pendampingan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu bukan hanya di sekolah. Oke, berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Oke, ini saya skip saja. Ya, sebelum masuk ke materi yang mungkin di botol-botol. Bola-bola, botol-botol. Saya tanya, bolanya ada berapa? Saya tanya, botolnya ada berapa? Luar biasa, tepuk tangan buat Bapak dan Ibu guru pada hari ini. Wah, ternyata fokusnya sudah stay ya Bapak Ibu ya. Saya pikir tidak ada yang menjawab waktu dari saya tadi. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah instruksinya. Jika saya mengatakan pegang tangan temannya, ada tidak punya teman? Oh, bukan murid, luar biasa. Saya aja ke bapak, bukan murid. Oke. Pegang hidung. Ada yang pegang hidung, ada yang tidak pegang hidung. Kenapa tidak pegang hidung itu? Coba bisa dijelaskan? Jika saya bilang pegang hidung, maka pegang hidung. Ya. Kenapa nggak dipegang hidungnya? Iya, bukan bilang pegang hidung. Kalau ya. Apa? Gimana? Kenapa nggak pegang hidung? Oke, hidung, maka pegang hidung. Jika saya mengatakan pegang botol, maka pegang botol. Oke? Siap Bapak Ibu? Saya mengatakan pegang kotak snack. Pegang kotak snack. Saya mengatakan pegang kotak snack. Pegang kotak snack. Kan seperti itu. Jika saya mengatakan Instruksinya instruksinya berbeda. Yang kedua. Oke. Oke, jika saya mengatakan pegang handphone. Oke. Pegang kaki. Kenapa nggak mau? Iya, karena tidak ada kalimat jika saya mengatakan. Oke, obat teman-teman. Oke, jadi di kalimat terakhir itu tidak ada instruksi jika saya mengatakan. Jadi itu banyak sekali perubahan yang saya peroleh dari pendidikan itu sendiri. Jadi awalnya ya memang dasar
latar belakang pendidikan saya tentang pendidikan, tapi karena sudah terlanjur nyemplung istilah sebenarnya ya, apa nyemplung ya? Oke, dengan kodrat yang mereka miliki. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdefinisiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi. Kalimat apakah itu Bapak Ibu? Awal kali saya mendengarnya diferensiasi. Different itu kan berbeda ya. Berarti adanya pembelajaran yang berbeda dari apa menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh siswa-siswi kita ini. Kita harus menyesuaikan bagaimana kita mampu menyajikan pembelajaran yang bisa diterima oleh karakter-karakter yang berbeda tersebut gitu. Jadi coba ada yang bisa kasih saya masukan tidak? Bagaimana sih pembelajaran yang terdiferensiasi tadi itu? Saya harus seperti apa untuk dapat menyajikan pembelajaran yang variatif dengan karakter yang berbeda tersebut? Ada yang bisa memberikan masukan mungkin yang sudah berpuluh-puluh tahun mengajar? Kali pertemuan saya harus berpikir bagaimana caranya saya menyajikan pembelajaran yang sudah ikut untuk anak yang senang mendengarkan, untuk anak yang senang memperhatikan atau membaca, dan bagaimana untuk anak yang senangnya warawiri dan gak mau diem seperti saya. Oke, seperti itu. Jadi mungkin saya presentasi dulu, itu sudah include auditor. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Sebentar, tadi ada profil pelajar Pancasila di sini. Oke, saya skip dulu ya. Kembali ke slide yang pertama. Di sini setelah anak itu diberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, si anak tersebut pada akhirnya belajar sesuai dengan apa yang mereka senangi. Jika mereka belajar dengan cara yang mereka sukai, kira-kira hasilnya akan seperti apa ya Pak Ibu? Misalnya saya senangnya praktek, tiba-tiba ibu gurunya memberikan saya tugas untuk praktikum itu. Dan seperti apa siswa yang memiliki 5 profil belajar Pancasila? Apa namanya? Saya lupa. 6. Nah, berarti ada yang paham ya, ada 6 profil belajar Pancasila. Satu apa yang kunci? Saya juga lupa. Bertakwa itu nomor 1 itu ya, betul. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa is the first. Oke, nomor 5. Nomor 6. Terakhir apa ya? Inovatif. Nah, itu pembelajaran di kelas setiap hari dengan sistem pembelajaran yang terdiferensiasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi disiplin positif. Disiplin itu artinya apa sih Bapak Ibu? Satu, bertanggung jawab. Sejenisnya. Nah, sehingga kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Itu intinya. Jadi tadi ya, membahas masalah motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, kesadaran diri, memahami sikapnya ya, sebenarnya seperti itu, atau dengan hukuman. Ayo nggak sholat, kalau nggak sholat nanti mama pukul. Itu kadang-kala terlintas atau terucap di mulut kita dengan supaya anak kita itu menurut dan mengikuti aturan main yang kita berikan. Nah, pertanyaan saya, apakah hal itu benar untuk dilakukan? Tidak benar. Ternyata jelas ya, kalau hukuman kita berikan ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kan sah-sah aja dong. Oh salah ya, dikasih hukuman. Boleh dong? Gak boleh ya? Ada kesepakatan sebelumnya.
jadi hukuman itu bisa diberikan jika ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kita bahas apa bedanya hukuman di hukum ini. Saya kira hukuman yang tadi dikatakan bahwa yang penting sebelumnya sudah dikomunikasikan, kalau kamu seperti ini, seperti itu yang kamu dapatin. Atau misalkan ketika anak itu berprestasi, kemudian saya berikan apa saya lupa itu ada materi mengenai bongkar S ya, bisa saya lupa. Pokoknya S lah, bongkar S dari bongkar KPK itu ternyata yang tampak di luarnya itu hanya sebagian kecil, sedangkan bongkahan es yang di dalamnya itu jauh lebih besar dibandingkan es yang muncul dan kita bisa lihat di permukaan. Ternyata itu kenapa bisa seperti itu? Ternyata perilaku yang terlihat oleh mata kita secara telanjang itu tidak mencerminkan motivasi apa yang ada di dalam si es yang tampak tadi. Sehingga tadi kita harus menggali kenapa sih anak itu bisa bandel. Kenapa sih anak itu suka cari ulah aja di kelas? Jadi kita nggak boleh hanya menyaksikan permukaannya saja. Si A itu bandel. Si A ini nggak pernah praktikul. Si B ini kayaknya telat mulu kerjaannya. Kita perlu telusuri kenapa sih si B ini telat. Pasti ada alasan dan motivasi kenapa si B ini telat. Apakah dari kebutuhan dasar itu belum terpenuhi? Ataukah ada alasan-alasan lain yang belum kita tahu sebagai gurunya? Misalkan anak telat, bisa jadi misalkan ban motornya pecah, kita nggak pernah tahu. Kita bayangkan kalau ada anak yang telat nih, ceritanya naik motor, anak telat ke kelas, terus langsung dimarahi, kamu itu ya berapa kali telat di sekolah. Tapi kita nggak cari tahu dulu, kenapa sih anak itu telat? Apakah misalkan orang tuanya sakit? Ban motornya itu pecah, kita nggak pernah tahu. Padahal si anak mungkin di perjalanan itu berusaha untuk bisa masuk ke kelas itu jam 7.00 seperti itu. Sehingga disinilah kita belajar bagaimana sih kita bisa menanggapi atau merespon kelakuan atau sikap-sikap anak siswa kita di kelas. Seperti itu. Bicara mengenai motivasi, motivasi itu ada dua ya, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Tadi sedikit sudah disinggung-singgung ya mengenai imbauan, mengenai hukuman sudah disinggung. Ketika siswa-siswi kita mematuhi aturan karena takut pada hukuman, kira-kira itu motivasi apa? Buat kita nih, ekstensi. Mulai kita pagi-pagi jam 7 udah buru-buru masuk ke sekolah. Itu kenapa? Karena kalau misalnya nggak masuk jam 7 itu dikunci pagernya, Bapak Ibu. Jadi gimana? Ya supaya nggak dikunci dan bertengkar di luar, ya saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Itu adalah motivasi ekstensi. Karena si siswa berusaha untuk memenuhi aturan karena takut disuruh diam di luar berbahas itu motivasi ekstensif. Kemudian kalau misalkan nih Bu kalau nggak jam 7 kali masuk itu selain diam di luar gerbang itu saya nggak harus kocam Bu, satu hari disuruh kocam. Itu juga motivasi ekstensif. Kemudian ada lagi misalkan Bu saya mah senang disuruh berjaga itu karena kalau habis disuruh itu dikasih es krim kan namanya Bu dikasih es krim gerusan siap. Itu motivasi ekstensif juga. Apakah baik motivasi yang kita berikan ke siswa atau siswa itu bersikap sesuatu atau memenuhi aturan itu hanya karena motivasi ekstensif? Kurangnya gimana Bapak-Bapak saya Rizky? Betul sekali Bapak. Ketika siswa-siswi kita melaksanakan sesuatu itu karena motivasi ekstensif dan motivasi itu tiba-tiba hilang, misalkan ibu saya itu nggak ngasih ekstensif saya,
kalau saya lakuin ini, males pasti gitu ya. Atau kemudian misalkan misalnya minum osis diganti bukan lain, tenang, sekarang minum osis itu santai, nggak harus dari hukum, nggak apa, hebatnya misal contoh ya Bapak Ibu ya, ini eksempel saja. Maaf ngomongnya misal contoh. Jadi ketika seseorang kalau kita sebagai guru ataupun siswa-siswi kita melakukan sesuatu yang baik itu hanya karena motivasi ekstrinsi, betul sekali bahwa ketika motivasi itu hilang, maka hilang juga perilaku baik. Terus gimana dong Bu? Seharusnya motivasi itu muncul dari diri sendiri, muncul dari kesadaran diri kita bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu budaya positif yang harus didisiplinkan oleh diri kita sendiri. Lalu Bapak Ibu, kalau misalkan setiap orang sudah sadar nih harus hadir ke sekolah, untuk apa aturan dibuat? Kan sudah sadar semua. Aturan itu kontrolnya supaya semua siswa-siswi kita tahu, ini loh batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kita. Oke, lanjut. Speaking ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, 4 materi sudah saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya akan close buat kita semua. Luar biasa Bapak Ibu semua. Oke, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, mari kita lanjutkan materi ini ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini oleh siswa-siswi kelas yang pada akhirnya keyakinan tersebut akan berusaha untuk diwujudkan oleh siswa-siswi di dalam kelas sehingga dinamakan keyakinan kelas. Kenapa tidak berupa peraturan kelas? Karena biasanya kalau peraturan itu dibuat oleh suatu lembaga tertentu untuk dilaksanakan. Namun kalau keyakinan kelas adalah sesuatu keyakinan yang disepakati bersama dan kemudian diwujudkan secara menyeluruh oleh siswa-siswi di dalam kelas. Oke, ini adalah contoh mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini adalah bentuk peraturan. Selanjutnya saya akan menampilkan video mengenai bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, akan saya tampilkan video contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas. Ini merupakan dialog atau prolog dari guru mengenai
apa itu keyakinan kelas dan apa itu pentingnya pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas. Oke, selanjutnya setelah diberikan pengertian mengenai pentingnya dibuat keyakinan kelas, kemudian siswa-siswi di kelas diminta untuk menuliskan keyakinan kelas yang diharapkannya terjadi atau terwujud dalam kelas. Selanjutnya, setelah itu pernyataan tersebut ditempelkan ke dalam papan atau kepada papan yang sudah disiapkan di dalam kelas. Setelah siswa-siswi menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian siswa-siswi menempelkan stiker note yang sudah berisi tulisan keyakinan kelasnya di dalam lembar yang sudah disediakan di papan tulis. Gitu. Setelah itu di sensor apa saja keyakinan kelas yang bisa diwujudkan oleh siswa-siswi, kemudian disepakati seperti apa keyakinan kelas yang ingin dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya setelah disepakati, dibuatlah penandatanganan keyakinan kelas dari siswa-siswi tersebut. Setelah proses penandatanganan, baru diumumkan bahwa keyakinan kelas tersebut bisa berlaku sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Seperti itu. Dan jangan lupa pula bahwa perlu ada kesepakatan mengenai konsekuensi yang perlu diberikan ketika ada warga kelas tersebut yang tidak mentaati atau tidak mewujudkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, baiklah. Berikut adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa disepakati atau dibuat di kelas masing-masing. Seperti disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati bersama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, kemudian selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan yang terakhir, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Oke, tadi sudah dijelaskan. Saya jelaskan mengenai alur bagaimana pembuatan pembentukan keyakinan kelas. Di sini adalah kriteria yang bisa menjadi landasan yang namanya keyakinan di dalam kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bentuknya lebih abstrak. Dia tidak terlalu real dan tidak terlalu detail. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuatnya dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif seperti jangan, tidak, atau sejenisnya. Kemudian sedikit saja kalimat yang tidak begitu panjang, supaya mudah diingat oleh warga sekolah atau warga kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga akan lebih mudah diterapkan oleh siswa-siswi dalam kelas. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam proses pembuatannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalkan dengan menghormati berjarak selama 10 menit. Untuk kasus di sini siswa sering tidak mengerjakan PR.
Di sini ketika guru menghukum siswa tersebut, guru sedang marah dalam kondisi marah dan siswa atau murid menjadi takut, trauma, dan sejenisnya yang negatif. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR ketika si siswa tersebut tidak mengerjakan PR pada saat istirahat, atau PR tersebut dikerjakan sebanyak 3 kali lipat lebih banyak daripada pekerjaan rumah dari teman-temannya yang mengerjakan tugas. Di sini terlihat tampak guru itu tegas karena konsekuensi itu hukumannya berupa hukuman yang relate atau yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Misalkan tadi tidak mengerjakan PR, berarti hukumannya atau konsekuensinya adalah PR tersebut dikerjakan di hari atau waktu yang berbeda dengan 3 kali lipat kondisi dari kondisi yang biasa. Seperti itu. Di sini harapannya dengan pemberian konsekuensi, siswa menghormati peraturan yang diberikan guru tersebut. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, untuk restitusi ini adalah kondisi yang paling ideal, di mana pada proses pelaksanaan restitusi itu melibatkan yang pertama validasi, atau yang pertama adalah menstabilkan dari kondisi siswa tersebut, kemudian validasi tentang kondisi atau tindakan yang tidak sesuai, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam proses restitusi ini ada 3 tahapan atau 3 hal yang dikerjakan oleh guru bersama murid ketika murid tersebut melaksanakan tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, dalam kegiatan restitusi ini guru itu terbuka sikapnya dan siswa menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati guru serta orang lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas 5 posisi kontrol. Dalam hal ini, menurut beberapa literatur dikatakan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bagaimana seorang guru bersikap sebagai penghukum itu akan berdampak sangat banyak negatifnya yang diterima murid, dari mulai murid itu mencegah, kemudian murid itu trauma, ataukah mungkin ada dendam yang bisa terbentuk akibat hukuman yang diberikan oleh murid tersebut. Sehingga meskipun memang dari posisi kontrol penghukum ini terkadang dan terkesan siswa itu menjadi nurut atau menjadi patuh, pada dasarnya siswa ini patuh karena ketakutan yang dia rasakan, ketidaknyamanan yang dia rasakan, dan ini merupakan bukanlah hal yang baik dan bukanlah perubahan yang baik, malah akan berdampak pada hal-hal yang lebih negatif seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalkan siswa tersebut menjadi jerah atau bahkan ada timbulnya dendam dalam dirinya, seperti itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini di kontrol ini guru membuat atau menyatakan statement yang mengakibatkan si murid itu merasa bersalah atas tindakan yang tidak sesuai, sehingga diharapkan dengan rasa bersalah tersebut siswa akan mampu berpikir tentang kesalahannya dan pada akhirnya tidak akan mengulangi atau mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Awalnya Bapak Ibu, saya berpikir bahwa dengan mengkondisikan atau dengan mengambil posisi kontrol sebagai teman itu adalah posisi yang relatif cukup aman atau cukup efektif. Sebagai teman, kita bisa menyamakan posisi kita dengan siswa-siswi kita di kelas, sehingga diharapkan dengan mengambil posisi kontrol sebagai teman, siswa bisa berpikir bahwa kita sebagai guru menasihatinya sebagai teman, sehingga siswa tersebut dapat lebih mudah memahami dan mengerti tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Di sini posisi pemantau, guru terus memantau dan memonitori
pekerjaan atau tindakan-tindakan dari siswanya. Misalkan coba si A sudah mengerjakan tugas belum? Coba si B, tugas mana saja yang belum dipahami, tugas mana saja yang belum dikerjakan. Seperti itu. Jadi di sini posisi pemantau ini lebih ke guru tersebut monitoring dan terus memantau hal-hal apa saja yang dilakukan siswanya, sehingga siswa-siswinya pada akhirnya bersikap atau bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalkan contoh lagi, siswa A biasanya sering terlambat sekolah. Gara-gara terlambat tersebut, pada akhirnya guru terus memantau. Coba A, hari ini pulang jam berapa? Coba A, hari ini datang ke sekolah jam berapa? Terlambat tidak ke sekolahnya? Dan begitu seterusnya. Oke, terakhir adalah posisi kelima, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang menerapkan tindakan atau sikap-sikap restitusi tadi yang ada terdapat di dalam proses restitusi. Jadi proses manajer ini adalah proses atau posisi kontrol yang paling ideal, di mana posisi kontrol ini menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi dengan kesalahan-kesalahan atau tindakan siswa yang menyimpang dari aturan seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi saya jelaskan. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini, ketika guru bersikap atau mengambil posisi kontrol penghukum, maka kalimat pernyataan yang dilontarkan oleh guru tersebut antara lain patuhi aturan sekolah, lalu berdiri sangat di depan kelas. Seperti itu. Sedangkan untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah, kalimat yang bisa dinyatakan oleh guru, ayo nak, sudah berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Jadi di kalimat ini terlihat bahwa guru ini membuat atau berusaha untuk membuat si murid yang melakukan kesalahan itu merasa malu atau merasa bersalah. Selanjutnya adalah sebagai teman. Ini kalimatnya yang bisa terlontarkan, ayolah yang terkena, buat ibu guru bangga sekali ini saja. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu memang salah. Jadi posisinya adalah memposisikan guru itu selevel dengan murid sehingga menjadi sebagai teman dan lebih mudah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya yang keempat, posisi pemantau. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah ini? Dan apa konsekuensinya? Jadi lebih mempertanyakan apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut, lalu mempertanyakan pula apa konsekuensi dari kesalahan yang dilakukannya. Karena untuk sebagai pemantau itu si peraturan tersebut sudah disepakati. Misalkan kalau misalkan melanggar A, maka konsekuensinya adalah B. Dalam posisi pemantau ini sudah disepakati apa konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran tertentu, sehingga guru sebagai pemantau itu hanya mengkoreksi atau hanya mengingatkan kembali apa konsekuensi yang sudah disepakati karena adanya pelanggaran peraturan tersebut. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Kalimat pernyataan yang bisa muncul, coba apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, terlihat ya, untuk posisi manajer itu seorang guru memposisikan dirinya lebih terbuka, lebih open, lebih mempersilahkan siswa-siswinya untuk memverifikasi dirinya atas kesalahan yang dilakukan, kemudian membiarkan muridnya untuk mengeksplorasi bagaimana bentuk dari konsekuensi atau bentuk dari permintaan maafnya atas kesalahan yang ada dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa menembus atau mengurangi kesalahan tersebut. Oke, selanjutnya
disiplin dengan identitas mereka. Betul, menghukum atau hukuman serta pemberian penghargaan itu bisa membuat murid kita disiplin. Tapi hati-hati Bapak Ibu, konsep disiplin hukuman dan penghargaan itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kenapa gagal? Karena dengan hukuman dan penghargaan yang bisa pada akhirnya mendisiplinkan siswa itu sebetulnya kedisiplinan yang semu. Kenapa semu? Karena ketika hukuman atau penghargaan itu dihilangkan, maka akibatnya apa? Akibatnya siswa tersebut tidak akan terus melaksanakan kedisiplinan yang berlaku atau aturan yang berlaku. Ketika penghargaan atau hukuman hilang, maka hilang pula disiplin yang ada pada murid kita. Dimana hukuman itu akan bersifat menyakitkan. Apakah itu hukuman secara fisik, apalagi verbal, kemudian akan membuat ketidaknyamanan dari perasaan murid-murid kita. Murid itu akan merasa takut, akan merasa terpaksa. Kemudian murid akan berusaha menyembunyikan kesalahannya karena dia takut ada hukuman yang diterimanya. Dan murid pada akhirnya akan menjadi rendah diri jika dia diberikan hukuman karena kesalahannya di depan teman-teman yang lain. Jadi secara mentalitas, hukuman yang diberikan atau posisi kontrol guru sebagai penghukum itu akan berdampak sangat buruk buat murid-murid kita. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan mungkin pada awalnya saya pun berpikir bahwa dengan memberikan apresiasi kepada murid atas kerja keras atau disiplinnya, misalkan dengan hanya memberikan selamat atau memberikan sekedar souvenir atau es krim atau segala macam, itu saya pikir di awal itu merupakan salah satu bentuk penghargaan yang normal-normal saja. Namun ternyata Bapak Ibu, memberikan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi atau siswa yang disiplin atau yang rajin sekolahnya itu bukanlah bentuk apresiasi yang baik. Jadi bentuk penghargaan juga merupakan konsep kedisiplinan dengan identitas mereka. Kenapa seperti itu? Karena ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Tidak efektif kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan, murid kita akan tertuntut atau akan tergantungan dengan penghargaan yang ada. Misalkan, saya mau belajar, kalau saya belajar bagus, kalau saya belajar dengan giat, kemudian nilai saya bagus, pada akhirnya orang tua saya bakal memberikan saya hadiah, misalkan mobil mobilan. Itu bentuk penghargaan. Dan penghargaan semacam itu akan hanya memunculkan motivasi eksternal saja dalam diri murid-murid kita. Seperti itu. Jadi ketika misalkan orang tuanya pada akhirnya tidak memberikan penghargaan atau apresiasi dalam bentuk hadiah, akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan si murid tersebut bukan malah semangat belajar, karena semangat belajarnya akan menurun karena tidak adanya hadiah yang diterimanya. Seperti itu. Selain itu, penghargaan yang diterima juga bisa merusak hubungan antara sesama teman. Makanya di kurikulum mereka ini sudah tidak diajukan adanya rankingan atas penilaian raport di semester. Karena ternyata dengan bentuk penghargaan ranking itu yang pada awalnya kita berpikir itu adalah bentuk apresiasi kita guru kepada murid yang rajin belajar, namun ternyata itu bisa merusak hubungan pertemanan. Misal, si A dan si B berteman dekat, si A-nya rajin belajar, si B-nya ternyata mencontek, dan pada akhirnya si B-nya memiliki ranking lebih bagus daripada si A. Itu bisa menimbulkan masalah konflik di antara keduanya. Jadi hubungan pun tidak akan sehat. Seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, dengan adanya penghargaan tersebut sehingga kreativitas yang muncul dalam diri siswa pun akan terhambat. Seperti itu. Dan kemudian menghukum dengan sistem ranking yang tadi sudah saya jelaskan ya. Dengan sistem ranking tersebut secara tidak sadar kita ternyata sudah menghukum murid-murid kita. Dengan cara apa? Dengan cara rankingan. Artinya, oh si A ranking 1, oh
oh berarti si A lebih rajin belajar. Oh si B itu akhir, oh berarti si B malas. Itu ada penghakiman dan penghukuman atas sistem ranking yang selama ini kita berlakukan kepada murid-murid kita. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ketika ada persaingan seperti itu, kemudian ketika adanya hubungan yang rusak, pada akhirnya apa? Pada akhirnya si murid kita itu kurang menghargai dirinya sendiri dan pada akhirnya bisa minder, bisa tidak mau ke sekolah dan tidak lagi semangat dalam belajar. Oke, selanjutnya tadi kita bahas mengenai identitas gagal. Sekarang kita akan bahas mengenai identitas sukses. Bagaimana sih Bapak Ibu identitas yang sukses itu? Ternyata identitas sukses itu bisa kita berikan kepada siswa kita melalui cara konsekuensi, pemberian konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah saya sempat bahas mengenai konsekuensi. Jadi konsekuensi itu pemberian hukuman, tapi dalam bentuk yang lebih reliable, lebih lebih terkait dengan apa yang dilakukan atau tindakan-tindakan kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita, dan bersifat tidak menghukum secara verbal ataupun secara fisik, hanya memberikan konsekuensi berupa misalkan mengerjakan tugas atau hal-hal lain yang dikiranya bisa relevan atau terkait tentang kesalahan yang dilakukan, seperti itu. Nah, konsekuensi ini penguatan jangka pendek, masih jangka pendek, hanya lebih efek negatifnya lebih minim dibandingkan dengan penghukuman. Kemudian untuk proses konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan, artinya kita sebagai guru harus mengambil posisi pemantau sehingga apa yang dilakukan siswa atau kesalahan yang pernah dilakukan siswa itu tidak terulang kembali. Kemudian pada proses konsekuensi ini proses yang dilakukan antara guru dan murid adalah stimulus respon. Kemudian murid mengamati pelajaran, namun murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Artinya di sini kadang dengan pemberian konsekuensi murid kita tuh nggak paham apa sih salahnya dia. Ya. Jadi meskipun konsekuensi ini baik diberlakukan dibanding penghukum atau hukuman, namun ada kelemahan yang bisa diterima oleh murid kita dengan namun di sini dengan penerapan konsekuensi ini murid kita seringkali tidak menyadari kesalahan yang dilakukannya. Lain halnya dengan restitusi. Restitusi ini adalah bentuk yang paling ideal, di mana dengan penerapan segitiga restitusi, murid itu bertanggung jawab loh untuk perilaku negatif yang dilakukannya. Kemudian murid lebih fokus dengan pemecahan masalah jangka panjang. Murid pun menghormati dirinya sendiri dan orang lain, serta murid itu memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dan terakhir, murid pun akan lebih bersemangat dalam proses memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Ini pun sama ya. Oke, ini sama. Oke, saya bahas ini. Di sini adalah pendekatan restitusi. Salah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin positif kepada murid, di mana ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi yang menjadi dasar dari latar belakang terjadinya perilaku tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi yang akan diberikan. Oke, ini adalah segitiga restitusi. Oke, ini adalah segitiga restitusi di mana tadi sudah saya jelaskan mengenai kegiatan atau langkah-langkah apa saja sih yang terjadi pada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu melibatkan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan.
menyadari atau mengerti kesalahan-kesalahan apa sih yang dilakukannya. Sehingga untuk bisa menggali potensi, untuk bisa menyadarkan siswa tentang kesalahannya, identitasnya perlu distabilkan terlebih dahulu. Misalkan dengan kalimat kita itu manusia biasa, wajar kalau kita melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian apa? Setelah distabilkan, bantu siswa atau diskusi dengan siswa untuk memvalidasi tindakannya yang salah. Misal dengan kalimat, coba semua perilaku itu memiliki alasan mengapa dilakukan. Menurut kamu, benar tidak apa yang kamu lakukan seperti itu? Jadi siswa itu diajak untuk memvalidasi, mengkoreksi tindakannya itu salah atau benar sih? Seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jika siswa sudah sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, maka kesalahannya tersebut apakah ada yang dilanggar? Apakah melanggar sesuatu? Misalkan, tadi kan sudah dibahas tentang keyakinan kelas, tentang kesepakatan terhadap beberapa nilai yang diyakini sehingga harus diwujudkan dalam kelas. Nah, di sini di posisi atau di langkah terakhir dari segitiga restitusi ini, siswa ditanyakan keyakinan apa sih yang kamu langgar dengan melakukan kesalahan ini, seperti itu. Sehingga pada akhirnya di akhir kegiatan segitiga restitusi ini, siswa diminta atau distimulus untuk mengeksplor bagaimana solusi yang bisa dia berikan atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Sehingga pada akhirnya ketika segitiga restitusi ini dilakukan atau diterapkan, maka siswa-siswi kita menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, bukan malah lari dari tanggung jawab atau menyembunyikan kesalahannya karena rasa takutnya. Oke, di sini saya memiliki contoh penerapan segitiga restitusi. siswa tersebut digali potensinya dalam penerapan segitiga restitusi.
Dari segitiga diskusi ini saya merasa sangat dari dan saya bisa mengenali kemandirian saya dalam mencari solusi apa perkara yang saya buat. Oke, jadi segitiga restitusi itu adalah bagian atau proses yang perlu dan penting ternyata diterapkan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di kelas kita dan di sekolah kita ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita semua sudah menyaksikan penerapan segitiga restitusi pada siswa. Di video tadi ada 3 kegiatan, yaitu menyelesaikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke. Jadi kesimpulannya dari kegiatan pada hari ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesionalitas, dan sosial baik, di mana guru mampu berefleksi dan memposisikan kontrolnya pada saat menjalani atau mentreatment siswa-siswi kita di kelas sebagai seorang amok atau posisi manajer yang pada saatnya dan pada akhirnya bisa menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jayalah terus guru-guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Gak tahu. Kenapa harus keyakinan? Kenapa gak peraturan kelas? Ada yang tahu? Gak tahu juga. Oke, peraturan kelas itu seperti halnya peraturan yang lain. Misalkan peraturan sekolah, seperti apa peraturan sekolah? Coba ada yang bisa sebutkan? Jangan buang sampah sembarangan. Menggunakan baju seragam. Harusnya apa? Yang sesuai. Senin putih abu. Selasa putih abu juga. Rabu itu adalah peraturan sekolah. Kali itu sepatu yang sebenarnya berwarna apa? Peraturan sekolah. Nah, kalau misalkan keyakinan, bedanya apa? Keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kalian yakini. Kenapa sih nggak peraturan kelas saja? Harus keyakinan? Ada yang bisa menjawab selain ibu? Masih bingung ya? Oke. Kenapa keyakinan? Karena sesuatu yang kalian yakini. Kalau sesuatu yang kalian yakini, pada akhirnya kalian akan berusaha untuk memenuhi keyakinan yang kalian yakini tersebut. Maka dari itu, keyakinan kelas itu adalah hal yang penting yang harus kalian buat di kelas. Supaya apa? Supaya mewujudkan kelas yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Kenapa sih harus aman, nyaman, menyenangkan di kelas? Ada yang tahu? Kalau nggak nyaman, apa yang terjadi? Seperti kemarin, kalau nggak nyaman, apa yang terjadi? Malas belajar, ya kan? Kemudian apa? Diam-diaman sama teman sebelahnya. Nah, itu karena terjadi karena tidak nyamannya kalian di dalam kelas. Maka dari itu perlu dibuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan keputusan 1-2 orang saja di kelas, tapi harus kesepakatan satu kelas supaya semuanya terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas sehingga seluruh anggota kelas ini akan berusaha untuk mewujudkan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jelas sampai sini? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Gimana sih Bu caranya membuat keyakinan kelas? Nah, nanti kalian akan mengisi kertas ini. Satu orang, satu pernyataan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Apa yang kalian harapkan di kelas ini? Misalkan, saling menghargai, saling mencintai, saling
menghormati, atau misalkan harus disiplin, tetap semangat, atau harus rajin ke sekolah, kemudian harus aktif di kelas, atau apapun itu yang kalian pikirkan, silakan tuangkan di kertas ini. Tapi itu kalimat yang positif, tidak boleh negatif. Maksudnya gimana Ibu? Maksudnya gini, tidak ada kata-kata dilarang, jangan, kemudian tidak, itu tidak boleh ada. Semuanya hal yang positif. Misalkan tetap semangat, rajin selalu, atau apapun itu. Tapi jangan mencontoh, tapi diganti dengan harus jujur ketika belajar atau ketika ujian. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan setiap kalimat yang kalian inginkan di kelas ini, silakan kalian catatkan di board yang sudah Ibu siapkan di sini. Nah, setelah itu apa? Nanti Ibu seleksi. Mungkin ada kalimat teman-teman yang sama. Nanti Ibu seleksi, nanti kita kumpulkan menjadi satu bagian. Jadi terbentuklah jadinya. Oke, ada pertanyaan kalau begitu ya. Setelah itu, setelah terbentuknya jaringan kelas, nanti kita akan bentuk sekaligus yang namanya konsekuensinya apa. Setelah dibentuk jaringan kelas, disepakati bersama. Nanti kalian juga sepakati konsekuensi apa yang kalian ingin berikan ke siswa atau ke teman-teman atau ke siswa murid kelas 11 sama 3 ini yang tidak memenuhi atau tidak mewujudkan jaringan kelas yang sudah ditentukan. Apakah misalkan bayar uang kas 5.000 setiap satu keyakinan kelas yang tidak diwujudkan atau yang dilanggar, atau seperti apa nanti disepakati saja setelah terbentuknya keyakinan kelas yang ada. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut saja langsung. Silahkan setiap siswa Ibu berikan satu lembar satu. Nanti setiap siswa wajib menuliskan satu pernyataan keyakinan kelas berdasarkan asumsinya masing-masing. Tidak perlu mencontek, ini mas santai saja. Jadi bebas, apapun yang kalian inginkan demi kenyamanan dan ketertiban yang ada di kelas ini. Kalian tuliskan satu pernyataan keyakinan kelas yang kalian pikir bisa menyamankan kalian berada di kelas ini belajar dengan merdeka. Seperti itu. Silakan, boleh dimulai. Oke, kalau sudah selesai menuliskan satu pernyataan keyakinan kelasnya, silakan kalian tempelkan kertas yang sudah Ibu berikan tadi ke papan board yang ada yang sudah Ibu siapkan di depan layar. Oke, silakan. Nah, oke, silakan dari kelompok yang sini untuk menempelkan. Sama pada dua ya, sini menghargai yang banyak ya, menghargai lagi, terus menyayangi sama dia beda, beda, menghargai lagi, terus pastikan kelas bersih dari tingkat ya. Serapat belum belajar ya, serapat belum belajar, oke Pak boleh. Harus jujur karena kita berikan kompak bisa, tiket ada 3. Belajar bersama lebih baik lagi dengan menyerang dulu berarti kita belajar bersama ya. Belajar bersama lebih baik lagi. Kenapa? Menyayangi berbeda menjadi semacam kompak itu bisa merangkul ya, bisa nggak? Semacam kompak yang bisa ya, kita kan berbeda ya. Merangkul aja. Belajar dengan dia sampai harus dihafal deh, amin. Tadi membuat sampah tiket ya, dengan itu menjaga kebersihan kelas juga di sini. Disiplin dengan satu, berkelas dulu sudah belajar. Oke boleh, tiga. Belajar bersama lebih baik lagi dengan mengenal dulu berarti bisa belajar bersama ya. Belajar bersama lebih baik lagi. Kenapa? Menyayangi berbeda menjadi semacam kompak bisa merangkul ya, bisa nggak? Semacam kompak ya bisa ya. Kita kan berbeda ya. Nanti merangkul berarti. Nanti merangkul. Belajar dengan dia sampai harus dihafal deh, amin. Tadi membuat sampah tiket ya, dengan itu menjaga kebersihan kelas juga di sini. Disiplin dengan satu, berkelas dulu sudah belajar. Oke boleh, menyayangi satu juga. Ini Ibu kenal ya, sarapan oke. Pas ambil kulit tersebut teman-teman harus ambil itu hasilnya ya. Berarti apa itu? Apa ya namanya? Kerjasama ya? Ya, tanggung jawab kerjasama. Kerjasama di sini ada. Oke, berarti di sini ada saling menghargai, saling tolong-menolong. Tolong deh ya, jujur dah, sudah bertahan, sudah bersihan, berdoa belum sudah? Menyayangi tidak sudah, kerjasama, saling kerjasama. Sudah, oke, sudah ya, ini ambil diganti dengan kesimpulan disiplin dalam belajar, disiplin dalam belajar.
Disiplin dan semangat dalam belajar. Disiplin dan semangat dalam belajar. Disiplin dan semangat dalam belajar. Oke, disiplin dan semangat dalam belajar. Banyak ya ada kelasnya. Kelas yang terbentuk pada hari ini, yang pertama saling tolong menolong, kedua menjaga kebersihan, ketiga saling bekerjasama, keempat saling menyayangi, yang kelima saling menghargai, kemudian keenam berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas di kelas, ketujuh jujur saat ujian, kedelapan disiplin dan semangat dalam belajar. Apakah seperti ini kelas yang kalian buat pada hari ini? Apakah? Nah, sebagai bentuk kesepakatan yang sudah kalian buat, maka dari itu kalian silakan menandatangani penandatanganan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati pada hari ini. Untuk satu boleh dibuat. Sudah sampai. Sudah selesai pembuatan kegiatan kelas pada hari ini. Kemudian kita akan sekaligus membuat konsekuensi dari siswa yang melanggar atau tidak memenuhi dari kegiatan kelas yang dibuat tadi. Ada masukan? Apa konsekuensinya? Apakah dengan berupa uang, denda, atau berupa poin? Dan ketika poin tersebut bisa sampai orang tua dipanggil ke sekolah. Poin maksimal terbentuk dalam 1 bulan 5, 10, 1 poin, 1 pelanggaran, atau 1 poin, 1 pelanggaran 2 poin, atau seperti apa? Pelanggaran 2 poin? Ya. Maksimal pelanggarannya 5. Jadi siapapun bisa mencontek, harus jujur dalam ujian. Siapapun yang melihat seseorang mencontek dalam ujiannya itu harus melaporkannya dari kelas. Sekali, Bu, saya mencontek, atau Bu, saya mencontek dari kelas. Tapi nanti dilaporkan sama Ibu, ada petugas mencatat apa kebaikan. Petugas mencatat poin-poinnya aja. Misalnya nanti kayak harus menjaga sekolah kelas, atau harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada yang membuang sampah sembarangan di kelas dengan membuangnya ya. Setuju? Setuju. Ada keberatan? Setuju ya. Berarti siapapun yang melihat misalkan tidak jujur, tidak care, tidak menjaga kebersihan kelas, itu sudah melakukan pendidikan. Maksimal 1 bulannya adalah 10 poin dan 1 pelanggaran itu poinnya adalah 2. Apakah seperti itu? Jadi apa? Oke. Sampai sini, apa ya? Oke. Kalau sahabat semua, alhamdulillah selesai sudah pembuatan kegiatan kelas pada hari ini. Semoga yang berikut dari semester, semoga kegiatan kelas ini bisa dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik-baiknya oleh kalian di kelas 11 ini. Dan sukses selalu buat kalian di kemudian hari. Lebih baik, lebih menghargai orang, lebih saling menghormati, lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan mencapai apa yang kalian berkatakan sebelumnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desvita Lita Aprilia, kelas 11 Farmasi 3. Saya Nadia Marcella dari kelas 11 Farmasi 3. Nama saya Pinky. Saya dari kelas 11 Farmasi 3. Saya Roselia dari kelas 11 Farmasi 3. Perasaan saya saat membuat kegiatan kelas rasanya senang, seru, excited, terus bahagia, happy. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas bahagia, senang, terus ini juga pengalaman yang baru. Perasaan saya senang, bahagia, ceria. Terima kasih. Perasaan saya dengan adanya pembuatan keyakinan ini itu merasa senang karena bisa menjadi mendisiplinkan diri kita sendiri dan mungkin orang lain juga. Keyakinan kelas itu penting dibuat karena adanya keyakinan kelas dapat meluapkan perasaan satu sama lain dan ketentraman di kelas. Penting apa sebenarnya?
tergantung kelasnya, dan buat keyakinan kelas ini bisa merasa kita berandil kayak misalnya sertifikat harus sesuai jadwalnya. Terus kalau nggak piket kita bayar denda, jadi sekarang lainnya juga enak karena ada konsekuensi. Menurut saya itu sangat penting banget karena pertama kita menjadi termotivasi bagaimana caranya menjadi nyaman di kelas, terus menjadi ya akrab, terus rukun. Membuat keyakinan kelas ini menurut saya itu sangat penting karena untuk membuat kelas lebih nyaman dan kondusif. Waalaikumsalam, silakan masuk. Tina. Tina tahu kenapa ibu panggil hari ini? Tahu Bu, karena jarang aktif itu. Tahu, manusia biasa dan tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu ibu yakin Tina pasti punya alasan kenapa Tina tidak pernah mengikuti pilihan praktikum berturut-turut. Padahal setelah dicek, Tina hadir di sekolah. Ya Bu, Tina di kelas sebelah, kelasnya email. Bisa beri penjelasan kenapa Tina ada di kelas email padahal sudah praktikum? Ya Bu, jadi kan praktek kan dibagi kelompok. Tina masuk ke kelompok yang temen-temennya menurut Tina nggak nyaman. Jadi Tina nggak semangat lagi buat ikut praktek. Oh, jadi itu alasannya ya, Tina. Ibu paham, nyaman itu adalah salah satu faktor penting dalam menumbuhkan semangat. Namun, menurut Tina, apakah yang dilakukan itu adalah hal yang benar? Tidak nyaman dengan teman kelompok sampai tidak mengikuti praktikum? Ya Bu, itu kesalahan Tina dan itu juga kesalahan yang besar. Kan harusnya Tina sebagai siswa mengerjakan tugasnya dengan baik. Menurut Tina, kegiatan kelas apa yang sudah dilanggar dengan melakukan hal seperti itu? Tina melanggar keyakinan disiplin dan tanggung jawab Bu. Lalu, seperti apa gambaran siswa yang disiplin dan tanggung jawab menurut Tina? Tina akan mengerjakan tugas-tugas semuanya dengan baik sebagai siswa. Oke, selanjutnya, solusi apa yang bisa diberikan untuk menanggulangi kesalahan ini? Pertama, Tina minta maaf ke Ibu karena tidak mengikuti praktikum dan tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, Tina bakal minta maaf ke teman karena tidak berkontribusi dalam teman-teman. Baiklah, kalau begitu Tina, semoga hal ini tidak terulang kembali ya. Ya Bu, ya Bu, udah masih maaf. Ya udah, kalau begitu silakan balik ke kelas. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segitiga restitusi ini, saya merasa kesalahan saya tidak dihakimi dan saya bisa menggali kemandirian saya dalam mencari solusi apa kesalahan yang saya buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Desi. Desi, tahu hari ini kenapa ibu panggil Desi ke ruangan ini? Tahu Bu, soalnya di praktikum selalu lupaan bawa alat. Praktikum ya? Ya, ibu tahu kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Karena itu ibu yakin Desi pasti penjelasan kenapa Desi sampai hampir setiap kali praktikum lupa membawa kelengkapan. Padahal untuk tugas yang lain setelah ibu cek dia yang salah. Iya Bu, Desi siangan bangun terus jadinya buru-buru buat berangkat ke sekolah sampai-sampai lupa buat menyiapkan perlengkapan praktikum. Bisa beri penjelasan kenapa Desi bisa sampai bangun kesiangan dan buru-buru berangkat ke sekolah? Jadi Bu, Desi kan dapat jadwal kan hari Selasa dan hari Kamis ya. Nah di pelajaran itu juga orang tua Desi selalu dapat keinginan. Jadi mau nggak mau Desi juga harus buat orang tua sampai Desi kalau tidur juga sampai waktu malam, jadi biasanya kesiangan. Oh, jadi itu alasannya Des. Gue paham membantu orang tua adalah kewajiban seorang anak. Namun menurut Desi, apakah yang Desi lakukan itu adalah hal yang benar? Membantu orang tua tinggal bersalah lalu bangun kesiangan dan akhirnya tidak mentaati peraturan dengan tidak membawa perlengkapan praktikum pada saat itu. Enggak Bu, apa yang Desi lakukan itu sebenarnya keliru. Desi yang wajib bantu orang tua, tapi Desi juga harus menaati peraturan Desi sebagai seorang siswi. Menurut Desi, kegiatan kelas apa yang sudah Desi langgar dengan melakukan hal seperti ini? Desi sudah melanggar keyakinan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai siswa. Lalu seperti apa sih gambaran siswa yang disiplin dan bertanggung jawab itu menurut Desi? Kalau Desi, siswa yang disiplin dan tanggung jawab itu yang melaksanakan tugas sebagai pelajar sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab serta menaati SOP lebih lanjut. Oke, selanjutnya solusi apa nih yang bisa Desi sampaikan ke Ibu untuk menanggulangi kesalahan ini? Pertama, Desi mau minta maaf sama Ibu buat kesalahan yang
sudah Desi lakukan dan disiplin dengan peraturan SOP atau kurikulum. Lalu Desi untuk kali ini akan mencoba untuk meminjam alat praktikum ke temannya yang beda kelompok. Dan Desi berjanji ke depannya akan lebih baik lagi membagi waktu untuk membantu orang tua dan menaati peraturan sebagai siswi. Baiklah, kalau begitu Desi, semoga hal seperti ini tidak terulang kembali ya. Ya sudah, kalau begitu silakan kamu mulai ikut praktikum untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi tiga restitusi ini, saya mengakui kesalahan yang saya buat tanpa rasa dihakimi, dan saya dengan nyaman bisa menceritakan alasan keterlambatan saya kepada guru, dan saya menjadi lebih mandiri mencari solusi dari kesalahan yang saya buat.